Di sini kebetulan ada Ketua PBBI Kota Tanjung Pinang nih, lagi ngetik pohon beliau. Yuk kita perkenalan dulu nih sama Ketua PBBI Kota Tanjung Pinang, Bang Bay. Selamat sore, Bang Bay. Selamat sore. Nah, ini Ketua kita nih, PBBI Kota Tanjung Pinang. Ketua, ini Ketua lagi ini ya, pemilihan percabangan ya? Iya, ini ada sortir sedikit. Setelah beberapa kali disortir, jadi sortir lagi. Jadi proses untuk membonsai itu bukan sekali tahapan langsung main perantingan itu enggak ya, tetap harus ada sortir kembali sesuai ya? Ya, jadi kan jika apalagi anting putri ya, Ya. nah itu kan tumbuh barunya itu kan banyak. Oh, jadi tunas-tunas yang muncul itu memang harus diseleksi ya? Harus diseleksi, harus. Karena kalau tidak nanti kan garis yang kita inginkan itu nggak dapat. Berarti nggak semua tunas yang kita gunakan untuk percabangan. Ya. Di sini kan Ini dia. nah, kayak seperti ini. Ini kemarin waktu dia kecil emang enak lihatnya. Nah, jadi ketika besar dia menutup garis pandang dari depan sini, dia menutup garis belakangnya. Jadi ketika dilihat itu nggak tembus dia ke belakang. Jadi harus kita sortir kembali. Jadi kalau telat ya gini. Jadi bukan berarti ibaratnya yang sudah ada tangan lengkap itu bukan berarti itu harus dipakai juga, menyesuaikan dengan ketika kita melihat ya etikanya Ya, perkembangan dari pertumbuhan itu ya. Kalau memang ibaratnya dahan ini tidak cocok untuk dipasangkan di sini, berarti penggantinya sudah ada, ya harus dipotong harus gitu ya. dibuang. Ya resikonya yang menunggu lagi. Yang penting sabar ya, karena proses untuk Betul. pohon ini bonsai ya mainnya harus sabar. Nah, ini salah satu bahan anting putri Ketua punya nih. Ya, ini bahan cangkokan. Ini bahan cangkokan. Cangkokan dari sebesar telunjuk nih dulu. Sekarang udah, dulu kan kita bahan agak susah. Ya, perbanyaknya dengan cangkok. Oh, jadi untuk proses pembesaran apakah memang sudah setelah cangkok ya? Apakah memang sudah masuk di pot atau kita ground dulu? Ini di ground dulu. Di ground dulu. Ground dulu 5 tahun. Oh, proses ground 5 tahun Ya, untuk udah. mengejar pembesaran Ya. di batang. Datang. Berarti waktu ground di alam itu Ketua sudah main nggak perantingan ini waktu ground ya? Belum. 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 Berarti fokusnya untuk ngejar pembesaran aja. Pembesaran aja. Jadi kalau di ground itu dia nggak keriput menua begini, dia mulus. Mulus. Jadi karakter ini menua gini waktu di pot. Ya, munculnya ketika di pot. Oh, jadi berpengaruh juga ya antara yang di ground sama yang di pot dari karakter ini ya. Sangat berpengaruh. Karena kalau di ground itu makanan kan banyak, akarnya juga jauh. Jadi dia pertumbuhannya juga agak cepat. Kelemahannya itu tadi pohonnya tidak menua. Jadi kesannya kayak muda aja gitu ya. Muda aja. Sama ini ya Ketua, jarak tunasnya kalau misalnya kita ground tentu dia akan kan subur nih. Ya, Subur pasti dia akan panjang ya jarak mata tunasnya. Mata tunasnya akan jauh. Susah kita mau mendapatkan garis yang kita inginkan. Nah, jadi kawan-kawan itu berpengaruh ketika kita nge-ground. Ini mata tunasnya akan tumbuh subur, panjang artinya. Ya. Jadi ruas mata yang kita inginkan itu kadang tidak sesuai. Nah, jadi pengulangan ya. Lebih bagus memang saat kita pembentukan perantingan di pot ya, Di dalam pot. Ya, tapi tidak mengurangi kayak pupuk atau apa, itu tetap di pot itu memang harus pakai pupuk ya. Ya, apalagi kalau medianya hanya pasir malang semua kan. Nah, pasir malang ini kan nggak ada
mengandung unsur gizinya. Jadi ya memang harus ada pupuk. Kalau Oh, tidak ada kita pupuk dia nggak mau. Oh, oke. Nah, ini dia. Dari ground 5 tahun di pot udah 3 tahun. Jadi udah 8 tahun. Udah 8 tahun ya. Udah 8 tahun posisinya sudah ada perantingan seperti ini. Tapi kadang tergantung dari tingkat kesuburan juga ya, Ketua ya. betul. Nah, Ketua, kadang kan ketika kita membentuk penuaan pada batang, itu ada juga metode yang saya coba kemarin ada lihat kan beberapa kawan yang share itu untuk penyiramannya itu kita cut agar ibaratnya penuaannya itu dapat Ya. atau metode itu digunakan untuk mengejar tunas yang subur tadi, jadi proses makannya kita hentikan gitu ya. Memang seperti itu ya Ketua. Jadi kronologis untuk pembentukan bonsai itu membentuk karakternya itu ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor alam, yang kedua itu ya faktor manusia. Nah, jadi yang faktor manusia itu yang tadi gitu. Ada yang melalui penyiraman dengan penjarakan penyiraman gitu ya. Ada juga itu kan metodenya manusia. Iya. Ada juga yang dipahat gitu. Oh, jadi alur untuk membentuk alurnya Nah, dipahat gitu. Ada yang juga dipahat. Yang jelas itu perbuatan manusia. Kalau alam itu ya Jadi tarikan, kalau alam itu memang banyak membentuk dengan Ya, sendirinya, tarikan membentuk akar, sendirinya, sama tarikan dahannya ya. benar. Ada juga ya kadang kucing nyakar kucing. Kucing ngasah kuku kan. Nah, ada juga Degil itu, itu yang faktor alam. Kadang ada juga jatuh gitu kan, itu kan angin, itu Iya, faktor iya. alam semua. Ada juga faktor manusia gitu. Jadi, ya, yang penting hasil akhir. Ya, kadang pelajaran yang perlu kita dapati di Anting Putri ini yang pertama sabar ya Ketua ya. Ya, betul. Kunci membonsai, Betul. Itu kunci utama. kunci utama. Ya, yang punya kesabaran setipis tisu ya diasah-asah lah gitu Iya. ya. Biar agak tebel sih Iya. kesabarannya. Oke, Ketua, terima kasih nih Ketua. Sip. Ngobrol-ngobrol santainya. Silakan lanjut lagi Ketua ya. Semoga PBBI Kota Tanjung Pinang semakin sukses dan maju terus. Amin. Oke, salam Ketua. Salam PBBI Jaya.